Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi 10 OTKP SMK Negeri 4 Pindrang yang Ibu cintai dan juga Ibu banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran kita akan mempelajari mata pelajaran teknologi perkantoran. Dan hal ini merupakan materi terakhir ya di semester kita kali ini. Ya, kemudian adapun KD yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu KD 311 dan 411, yaitu mengevaluasi penggunaan teknologi perkantoran, kemudian membuat laporan penggunaan teknologi perkantoran. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian laporan dulu. Tapi sebenarnya secara mendasarnya itu laporan digunakan itu untuk memberi gambaran tentang apa yang terjadi, di mana, kapan, mengapa hal itu terjadi, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat laporan akan kita ulas nanti ya setelah kita melihat pengertian dari laporan. Jadi, laporan adalah suatu cara komunikasi yang dalam hal ini penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Jadi, laporan itu adalah bentuk dokumen atau penyajian yang berisi fakta suatu keadaan atau kegiatan. Nah, fakta-fakta ini disajikan dengan dirangkai dengan maksudnya fakta-fakta yang disajikan dan dirangkai tersebut berkaitan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang bersangkutan tentang keterangan atau sebuah informasi yang didapatkan dari pengamatan atau yang dialami oleh orang yang diberi tanggung jawab, seperti itu. Kemudian kita pindah ke macam-macam laporan ya. Di sini ada beberapa macam bentuk laporan. Yang pertama itu berdasarkan bentuknya, yaitu ada yang namanya laporan berbentuk formulir, laporan berbentuk surat, laporan berbentuk memorandum atau memo, laporan yang berbentuk naskah, kemudian ada laporan yang berbentuk buku ya. Kemudian macam-macam laporan yang kedua yaitu menurut cara penyampaiannya. Ada yang namanya laporan tertulis dengan laporan lisan, di mana laporan tertulis ini disampaikan secara lengkap dalam bentuk tulisan. Sedangkan laporan lisan yaitu hal-hal yang disampaikan dengan misalnya tatap muka, lewat telepon, wawancara, dan sebagainya. Kemudian macam-macam laporan yang ketiga menurut bahasa yang digunakan. Di sini ada dua, laporan yang ditulis secara ilmiah dan laporan yang ditulis secara populer. Jadi laporan yang ditulis secara ilmiah biasanya itu dia singkat, padat, sistematis, dan logis. Sedangkan laporan yang ditulis secara populer itu biasanya menggunakan kata-kata yang sederhana, kadang-kadang diselingi dengan kalimat humor atau hal-hal yang lucu ya. Kemudian kita pindah ke macam-macam laporan yang keempat yang menurut isinya. Di sini ada 3, laporan perjalanan, laporan kegiatan, dan laporan keuangan. Di mana laporan perjalanan ini misalnya bisa kita temui misalnya dalam laporan wisata penjelajahan, misalnya pengembaraan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau laporan kegiatan itu misalnya ya pelaksanaan perkemahan, pelaksanaan ujian UKK, laporan pramuka atau lain-lain ya. Kemudian di sini yang ketiga laporan keuangan. Laporan keuangan ini menyangkut tentang
masalah penerimaan dan penggunaan uang atau dana ya. Ke sistematika laporan, urutan letak dari bagian-bagian yang ada dalam sebuah laporan ya. Secara garis besar, semua laporan memiliki 3 bagian utama yang terdiri atas bagian awal atau pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup ya. Nah, di sini ada bagian pendahuluan yang terdiri dari ada yang berisi latar belakang kegiatan, dasar hukum kegiatan. Kemudian yang ketiga, apa maksud dan tujuan kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ruang lingkup isi laporan ya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian D, isi laporan ya. Jadi di sini ada 8 isi laporan ya, yaitu yang pertama yaitu jenis kegiatan, yang kedua tempat dan waktu kegiatan ya, kemudian yang ketiga petugas kegiatan, petugasnya siapa saja. Kemudian yang keempat, persiapan dan rencana kegiatannya seperti apa. Kemudian yang kelima, peserta kegiatannya itu siapa saja. Kemudian yang keenam yaitu pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini ada menurut bidangnya, urutan waktu pelaksanaan, urutan fakta atau datanya, kesulitan dan hambatannya ya mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian yang ketujuh, hasil dari kegiatan tersebut. Kemudian ke-8, kesimpulan dan saran penyempurnaan kegiatan yang akan datang ya. Kemudian bagian ke-3, penutup ya. Jadi pada sebuah laporan itu yang bagian ketiganya yaitu penutup. Jadi pada kegiatan ini ditulis ucapan terima kasih kepada yang telah membantu penyelenggaraan kegiatan dan permintaan maaf bila misalnya ada kekurangan-kekurangan pada saat proses pelaksanaan kegiatan ya. Kemudian juga maksud apa laporan itu dibuat ya. Kemudian di sini kita pindah ke ciri-ciri laporan yang baik ya. Di mana ciri-ciri laporan yang baik itu di sini saya merangkum ada 4, yaitu pertama dia ringkas, logis, lengkap, dan sistematis ya. Jadi ringkas di sini maksudnya pada saat kita menulis laporan, kita hanya menulis laporan yang hanya bersifat pokok saja yang ditulis ya, tidak usah yang tidak penting seperti itu. Jadi dari hal-hal pokok tersebut kita ringkas, dikualifikasikan yang berkaitan dengan tema kegiatan ataupun tugasnya ya. Jadi dengan begitu penerima laporan dapat mengetahui laporan yang kita buat itu dengan jelas tentang laporan yang kita buat. Maksudnya jelas apa yang kita tulis ya. Jadi penerima laporan itu langsung mengetahui apa yang kita tulis ya. Kemudian logis, jadi maksudnya selain ringkas itu, informasi laporan juga harus bersifat logis, yakni semua keterangan dapat ditelusuri dengan alasan yang masuk akal ya. Jangan memasukkan data-data yang tidak masuk akal ya. Nah, kemudian kita pindah ke ciri-ciri berikutnya yaitu lengkap. Jadi meskipun disusun secara ringkas, bukan berarti kita menghilangkan poin-poin penting ya. Jadi laporan yang sempurna itu identik dengan laporan yang tersusun secara lengkap dan ringkas ya. Jadi untuk menyempurnakannya dengan menambahkan misalnya bibliografi dan daftar pustaka misalnya ya.
Kemudian kita pindah ke sistematis. Jadi ciri-ciri terakhir ini, ciri-ciri laporan yang terakhir ini maksudnya ringkas logis lengkap adalah sebagai pelengkap sistematisnya pembuatan laporan ya. Jadi kalau misalnya kita susun secara ringkas, logis, lengkap, nah itu merupakan bagian pelengkap sistematis ya dalam membuat laporan. Jadi sistematis sendiri itu berarti keterangan yang dikemukakan tersusun secara rapi dan saling berkaitan ya. Oke, mungkin itu saja materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke materi yang berkaitan dengan laporan teknologi perkantoran ke depannya ya. Ibu ucapkan terima kasih sudah menyimak materinya dari awal hingga akhir. Semoga anak-anakku mengerti ya. Kalaupun misalnya ada yang ingin bertanya, silakan kalian kontak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat berpuasa. Semoga puasa kita hari ini berjalan lancar dan diterima ibadah kita ya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.